Oh iya, hari ini atau besok itu yang soal audio video itu katanya sih rilis ya. Kayaknya hari ini besok. Nanti ditunggu aja. Cuma nanti kalau sudah rilis nanti kita adain gathering lagi. Itu sih. Cuma nggak tahu nanti tanggal berapa itu sih Bapak Ibu. Oke deh, lanjut Pak Sulwa. Oke, Mas Umar. Terima kasih Mas Umar sudah memberikan sambutan di awal. Ya, saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Waalaikumsalam sejahtera. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentu yang pertama-tama yang saya hormati Mas Umar Abdul Aziz selaku Growth Manager Krisis South Asia. Kemudian yang saya hormati dan tentunya saya banggakan Bapak Ibu guru hebat krisis super trainer se-Indonesia. Pertama-tama tentu puja dan puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan atas hadirat Allah Subhanahu wa taala, Sang Penguasa alam semesta, karena sampai saat ini di masa pandemi seperti saat ini kita masih diberikan nikmat berupa kekuatan dan kesehatan, sehingga kita bersama-sama masih dapat berkumpul di virtual meeting via Google Meet untuk bersama-sama mengikuti pelatihan pemanfaatan Google Data Studio di dunia pendidikan, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tentu tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian, tentu saya juga tak lupa mengucapkan salam sehat dan salam bahagia buat kita semua. Senang rasanya pada kesempatan siang menjelang sore hari ini saya bisa berkumpul bersama Bapak Ibu guru hebat krisis super trainer se-Indonesia. Nah, sebagaimana yang diamanahkan oleh Mas Umar bahwa pada kesempatan hari ini saya diminta untuk sharing kepada teman terkait bagaimana sih pemanfaatan Google Data Studio. Izin saya share screen dulu Bapak Ibu sekalian. Ya, persentase saya sudah muncul ya Bapak Ibu sekalian. Sudah Mas. Sudah Pak, sudah Pak. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Oke, jadi tentu tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu bahwa di antara Bapak Ibu guru hebat sekalian di sini ya sudah pernah ada yang memanfaatkan Google Data Studio ya. Mungkin ada yang kurang maksimal, ada yang mungkin baru tahu, dan mungkin ada yang baru dengar ya. Sama tadi baru tahu dan baru dengar tentang apa sih Google Data Studio itu. Di sini juga saya lihat banyak teman-teman saya dari Google Certified Trainer, ya kemungkinan besar mereka sudah menggunakan juga ya terkait Google Data Studio, namun pengembangannya ke depan mungkin sesuai dengan minat ya dan kemauan masing-masing. Tentu Bapak Ibu, karena saya menilai ya, memprediksi bahwa di antara Bapak Ibu mungkin ada yang belum sama sekali mengetahui apa itu Google Data Studio, maka saya akan mulai dari awal Bapak Ibu. Tadi sudah dicontohkan oleh Mas Umar bagaimana sih salah satu pemanfaatan Google Data Studio dalam dunia pendidikan. Itu bisa kita gunakan ya, misalnya untuk pengumuman kelulusan dan masih banyak lagi Bapak Ibu sekalian. Nah, pertanyaan yang pertama yang akan muncul Bapak Ibu tentu terkait pengertian. Apa sih Google Data Studio itu ya? Kalau kita lihat ada kata studio di akhir kata kalimat Google Data Studio, itu berarti terkait dengan ada sesuatu yang akan kita tampilkan Bapak Ibu ya, karena ada kata studionya. Nah, secara komplit ya, ini diartikan bahwa Google Data Studio itu adalah tools atau alat visualisasi data yang gratis, yang hebat, yang nantinya dapat Bapak Ibu gunakan untuk membuat interaktif dashboard atau memvisualisasikan data secara digital
atau menyusun laporan data yang tentu tampak keren, serta mudah dimengerti, dan yang terpenting Bapak Ibu bisa kita sesuaikan. Jadi nanti sesuai dengan keinginan kita, kita mau buat visualisasinya seperti apa, itu nanti sesuai dengan kemauan kita masing-masing Bapak Ibu sekalian. Namun tentu perlu mendapatkan pemahaman awal terkait Google Data Studio. Jadi kita mulai dari awal. Nah, apa saja keunggulan Google Data Studio Bapak Ibu sekalian? Nah, di sini saya mau jelaskan dengan gambar Bapak Ibu ya. Nah, di sini yang pertama keunggulannya adalah Google Data Studio itu Bapak Ibu ya, untuk memvisualisasikan data secara digital atau membuat dashboard interaktif yang mungkin Bapak Ibu sering lihat ya di dunia maya, itu Bapak Ibu tidak perlu membutuhkan kemampuan khusus ya. Bapak Ibu tidak perlu untuk menjadi seorang programmer Bapak Ibu sekalian ya. Jadi Bapak Ibu itu cukup memanfaatkan teknologi yang sudah ada di Google, teknologi yang sudah disiapkan oleh Google, teknologi kekinian kalau menurut saya Bapak Ibu ya. Teknologi itu adalah teknologi drag and drop, tandai dan letakkan. Jadi nanti ketika Bapak Ibu ingin menyusun suatu dashboard interaktif atau ingin memvisualisasikan data secara digital, Bapak Ibu cukup menggunakan drag and drop saja Bapak Ibu. Nanti kita lihat ya. Jadi tidak perlu Bapak Ibu mengoding ya, menguasai kemampuan programmer, nggak perlu Bapak Ibu. Nah, yang kedua Bapak Ibu, di Google Data Studio itu kita bisa menghubungkannya dengan berbagai data source Bapak Ibu atau sumber data. Nah, di sini saya mau menampilkan beberapa sumber data yang bisa kita hubungkan ke Google Data Studio. Nah, di sini ada ya, tentu mungkin di antara yang muncul ini masih agak belum familiar ya di mata Bapak Ibu ya. Ada Amazon, ada BigQuery ya, ada Extradata Cloud, ada Google Analytics, Google Ads, ada YouTube Analytics. Nah, mungkin satu yang paling familiar di sini Bapak Ibu ya, yakni Google Spreadsheet. Nah, ini nanti yang akan menjadi konsen pelatihan kita hari ini Bapak Ibu sekalian. Jadi Google Sheet. Jadi banyak sebenarnya data-data yang bisa Bapak Ibu koneksikan ya. Nah, itu beberapa mohon maaf saya belum membagikan tab ini ya. Saya ubah dulu pengaturannya Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa melihat apapun yang saya share Bapak Ibu. Nah, tadi saya hanya share tab, jadi Bapak Ibu tidak lihat. Jadi saya share seluruhnya saja Bapak Ibu ya. Oke, sudah nampak ya Bapak Ibu? Nah, ini tadi yang saya maksudkan Bapak Ibu, beberapa sumber data atau data source yang bisa Bapak Ibu hubungkan ke Google Data Studio ya. Nah, namun tentu yang familiar buat Bapak Ibu adalah Google Spreadsheet ya. Nah, Google Spreadsheet inilah yang nanti akan kita praktekkan ke depannya bagaimana cara mengkoneksikan dan memvisualisasikannya. Baik Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya ya sebagaimana dokumen-dokumen Google lainnya Bapak Ibu, jika nantinya Bapak Ibu ingin membuat satu dashboard interaktif, Bapak Ibu nanti bisa melakukannya secara kolaborasi. Nah, ini salah satu semangat yang dimiliki oleh Google Bapak Ibu ya, semangat kolaborasi. Nah, kemudian di samping itu, setelah Bapak Ibu sudah membuat presentasi interaktif tersebut, tentu nanti Bapak Ibu bisa melakukan sharing ya, layaknya Bapak Ibu menggunakan Google Doc. Bapak Ibu bisa sharing ke person dashboard tersebut, bisa ke unit organisasi atau secara publik ya, sama ketika kita menggunakan Google Doc. Nah, selanjutnya Bapak Ibu tentu ini yang menjadi keunggulan di Google Data Studio Bapak Ibu, adanya interactive chart atau diagram yang interaktif. Di sana banyak fitur-fitur menarik yang nantinya bisa Bapak Ibu manfaatkan ya, mulai dari fitur filtering, fitur scorecard ya, kemudian fitur diagram pie, diagram bar, tabel, dan masih banyak lagi nanti bisa kita manfaatkan di sana Bapak Ibu. Cukup drag and drop Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian tentu dapat kita kirim secara otomatis ya dashboardnya ke email kita. Nah, ini sering kita lakukan ketika kita menggunakan dokumen Google. Dan yang terakhir ini adalah Google Data Studio itu free Bapak Ibu, alias gratis. Jadi Bapak Ibu tidak perlu takut ketika nanti Bapak Ibu menggunakan Google Data Studio, Bapak Ibu tidak akan dikenakan biaya sepeser pun. Nah, baik, selanjutnya Bapak Ibu, nah ini kita akan belajar dari contoh Bapak Ibu. Di sini saya sudah membuat satu contoh ya,
yang nantinya akan menjadi patokan buat Bapak Ibu, karena seperti biasanya Bapak Ibu ketika saya melakukan pelatihan, saya mau ya ada hal yang dihasilkan dari pelatihan tersebut. Nah, terutama karena kita membahas Google Data Studio, jadi nanti saya minta Bapak Ibu membuat satu produk. Nah, produknya seperti apa? Seperti contoh yang saya tampilkan nanti Bapak Ibu sekalian ya. Jadi saya minta nanti Bapak Ibu membuat produk tersebut, seperti apa produknya bisa dilihat di sini ya. Nah, ini perlu saya sampaikan juga Bapak Ibu ya, tadi saya lupa menyampaikannya di awal. Saya sebenarnya sama dengan Bapak Ibu sekalian ya. Saya juga dulu berawal dari nol. Jadi saya tidak tahu tentang Google Data Studio Bapak Ibu. Siapa yang memperkenalkan saya dengan Google Data Studio adalah leader GEG Yogyakarta, Bapak Topari ya. Mungkin Bapak Ibu di sini banyak yang kenal beliau. Beliau yang memperkenalkan saya dengan Google Data Studio. Belajar pertama kali Google Data Studio dari Bapak Topari, yang selanjutnya saya kembangkan sendiri Bapak Ibu ya. Saya belajar sendiri untuk mengembangkan kemampuan saya di Google Data Studio. Beliau tadi menitipkan salam buat Bapak Ibu sekalian. Jadi saya sampaikan. Oke. Ini adalah contoh Bapak Ibu yang nantinya akan kita buat. Ini salah satu penerapannya ya. Jadi kita jangan ke sertifikat dulu. Nah, sertifikat nanti, karena di sini Bapak Ibu akan banyak mengetahui fitur-fitur yang mungkin bisa Bapak Ibu gunakan selain fitur filtering. Nah, tadi kalau yang ditampilkan oleh Mas Umar itu menggunakan satu fitur saja Bapak Ibu, fitur filtering. Sedangkan yang nanti kita buat ini ya agak sedikit kompleks ya. Kita menggunakan banyak fitur di Google Data Studio. Di sini bisa Bapak Ibu lihat ada fitur filtering, bisa dipilih berdasarkan kelas. Jadi ini adalah visualisasi data terkait database siswa di sekolah kita Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melakukan ini ya. Yang pertama Bapak Ibu bisa menggunakan, nanti di contoh ini kita menggunakan fitur filtering yang pertama. Ini fitur filtering namanya Bapak Ibu. Jadi bisa membuat data itu lebih dinamis dan lebih fleksibel. Fleksibelnya karena kita bisa memilih data ini berdasarkan kelas Bapak Ibu ya. Kalau kita pilih, maka yang tampil semua itu betul-betul hanya berdasarkan kelasnya. Nah ini. Jadi kebetulan di sini saya sudah membuat sumber data. Sumber datanya nanti saya perlihatkan Bapak Ibu. Jadi sumber data yang saya buat saja Bapak Ibu ya, intinya asal-asalan saja. Di sini ada 15 siswa per kelas ya. Saya lanjut. Di sini nanti saya juga akan menunjukkan bagaimana sih cara memanfaatkan feature atau objek scorecard Bapak Ibu ya. Nah ini scorecard Bapak Ibu. Jadi scorecard itu apa? Ya scorecard itu adalah papan ya, sejenis papan informasi ya yang akan menampilkan rekapan data dari data yang sudah Bapak Ibu filter. Nah di sini ada jumlah siswa, ada komposisi laki-laki, perempuan, karena hanya kelas 7 saja yang saya pilih. Yang muncul hanya jumlah siswa kelas 7 Bapak Ibu. Berapa laki-lakinya, berapa perempuannya, berapa yang beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, itu langsung otomatis Bapak Ibu ya, ketika Bapak Ibu memilih kelas tertentu. Jadi komposisinya di kelas tertentu saja. Nah, di sini juga saya sertai dengan diagram pie Bapak Ibu, ini bisa dilihat ya. Diagram pie ini saya atur dimensinya ke agama. Jadi nanti diagram pie ini juga akan menunjukkan komposisi agama ya, selain yang ada di atas. Jadi saya kasih variatif supaya bisa menjadi pilihan buat Bapak Ibu nanti. Selain berfungsi sebagai diagram Bapak Ibu, salah satu keunggulan dari Google Data Studio, setiap diagram, objek tabel yang kita buat itu dapat kita jadikan sebagai filter. Jadi saya bisa melakukan filtering lagi di sini Bapak Ibu ya. Ketika saya memilih Katolik Bapak Ibu di sini, maka yang muncul hanya Katolik. Nah, karena di sini saya sudah memilih 71, maka data yang akan dimunculkan adalah data agama Katolik di 71. Nah, ini ada 2 orang ya. Tampilannya di atas, jumlah siswanya hanya 2, laki-laki 1, perempuan 1. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu, jadi bisa kita manfaatkan juga sebagai filtering. Nah, di bawah sini juga sebenarnya juga sudah bisa kita manfaatkan Bapak Ibu ya. Diagram di bawah ini adalah diagram model bar. Sedangkan yang di atas ini adalah diagram model pie ya. Oke. Ini kompleks, nanti silakan Bapak Ibu ketika nanti sudah menguasai bisa melakukan pengembangan. Ini contohnya Bapak Ibu. Nah, sumber datanya dari mana? Sumber datanya dari sini Bapak Ibu ya.
Jadi seperti apa yang saya sampaikan bahwa sumber data yang familiar buat kita saat ini adalah Google Spreadsheet. Nah, jadi nanti kita akan menggunakan data Google Spreadsheet. Nah, sumber data ini Bapak Ibu, nanti saya sengaja siapkan ya, makanya saya buat dari awal Bapak Ibu, supaya langsung bisa Bapak Ibu gunakan. Jadi Bapak Ibu tidak butuh proses lagi, tidak perlu minta lagi di operator. Nah, cukup ini saja yang Bapak Ibu nanti jadikan sumber data untuk membuat satu produk seperti yang saya munculkan tadi. Ya, seperti saya munculkan tadi, seperti ini Bapak Ibu. Nah, sumber datanya dari sini. Data ini adalah data siswa saya 3 tahun yang lalu Bapak Ibu ya. Nah, saya ambil dari admin G Suite sekolah atau Google Workspace sekolah saya. Nah, di sini listnya juga saya asal Bapak Ibu. Kemudian kelasnya saya kasih 15 siswa per kelas. Agamanya juga Bapak Ibu ya. Saya acak supaya saya bisa memunculkan banyak variasi, ya banyak jenis dari agamanya. Dan jenis kelaminnya juga Bapak Ibu jangan heran nanti ketika mendapatkan data ini. Untuk kelas 71 sampai dengan 72 mungkin jenis kelaminnya masih akurat ya. Antara nama dengan jenis kelamin itu sesuai. Tapi nanti kalau untuk 73 dan seterusnya itu kemungkinan ada data yang tidak akurat Bapak Ibu. Karena saya langsung untuk semua ya. Ini juga saya buat semalam supaya saya bisa melihat hasilnya. Saya mau lihat ada perubahan dari Bapak Ibu sekalian setelah mengikuti pelatihan ini ya, pelatihan dari Quizzes. Supaya ada dampaknya Bapak Ibu sekalian. Oke, ini terkait penjelasan saya secara teori Bapak Ibu ya. Jadi untuk selanjutnya saya akan melakukan penjelasan secara teknis ya. Kenapa teknis? Karena saat ini yang kita bahas adalah aplikasi, maka tentu ketika saya menjelaskan secara teori seperti tadi, Bapak Ibu akan sulit dan sukar untuk memahami. Jadi saya akan melanjutkannya dengan penjelasan teknis. Nah, mengawali penjelasan teknis saya, Bapak Ibu, tentu hal pertama yang kita lakukan ketika kita ingin mengolah data di Google Data Studio adalah mengakses situsnya. Sebelum kita mengakses situsnya, tentu langkah yang harus Bapak Ibu lakukan adalah membuka browser engine, Bapak Ibu ya. Nah, sebelum Bapak Ibu membuka browser engine, saya mau menampilkan sedikit ya. Di Google Meet ini Bapak Ibu ada fitur-fitur yang bisa Bapak Ibu manfaatkan. Di sini ada fitur chat, bisa Bapak Ibu gunakan. Di sini juga ada fitur terkait activity, ya. Di sini ada banyak fitur. Yang pertama ada Q&A, nanti bisa Bapak Ibu gunakan untuk bertanya ke saya. Jika memang tidak bisa langsung, Bapak Ibu nanti akses yang activity ini, pilih Q&A, Bapak Ibu ya. Mohon maaf itu polling, pilih Q&A. Oke. Nah, mengawali sebelum saya melakukan penjelasan teknis, ini saya akan membuat polling Bapak Ibu. Saya membuat polling, saya ingin mengetahui sudah berapa banyak yang menggunakan Google Data Studio Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, silakan pertama-tama Bapak Ibu vote dulu ya. Saya mau tahu sudah berapa banyak di antara Bapak Ibu yang sudah menggunakan dan berapa yang belum. Ya, ini sudah ada satu orang yang sudah menggunakan. Oke, Bapak Ibu. Ya, 1 menit lagi. Oke, kita cukupkan Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan angka yang muncul di sini mewakili Bapak Ibu sekalian ya. Saya lihat mayoritas belum pernah ya. Hanya 2 orang saja dan ini bisa langsung Bapak Ibu lihat karena Bapak Ibu lihat itu adalah settingan dari
menampilkan seluruh layar saya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat langsung juga ya. Oke Bapak Ibu. Jadi kebanyakan belum. Nah, oleh karena itu kita akan mulai dari awal. Yang sudah nanti silahkan menyimak. Mudah-mudahan ada ilmu baru yang bisa Bapak Ibu peroleh dari pelatihan ini. Nah, kita mulai dari awal Bapak Ibu ya. Kita mulai dari awal. Yang pertama tentu kita buka browser engine kita terlebih dahulu. Nah, saya sangat menyarankan Bapak Ibu menggunakan Google Chrome. Bukan lagi menyarankan ya, wajib menggunakan Google Chrome ketika Bapak Ibu menggunakan produk Google ya. Jadi wajib menggunakan. Selanjutnya di bagian address bar ini Bapak Ibu tuliskan datastudio.google.com. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. datastudio.google.com. Kenapa harus di address bar Bapak Ibu? Karena di Google Apps ya atau 9 titik ajaib ini tidak tersedia Google Data Studio Bapak Ibu ya. Tidak disajikan di sini. Nah, jadi kita pencariannya dan untuk masuk itu melalui address bar. Nah, ketika Bapak Ibu sudah mengetik, silakan di-enter untuk masuk ke situsnya. Kita tunggu. Nah, ini homepage-nya Bapak Ibu ya. Data Studio. Nah, logonya tadi sudah bisa Bapak Ibu lihat di persentase saya. Ini adalah logo dari Data Studio ya. Nah, apa saja sih yang penting di sini? Yang penting di sini yang mau saya perlihatkan Bapak Ibu bahwa di Google itu memberikan banyak kemudahan buat kita ketika kita ingin memvisualisasikan data kita Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu bisa memilih template yang sudah disediakan oleh Google. Kalau Bapak Ibu klik, di sini banyak template yang sudah tersedia. Kalau misalnya yang Bapak Ibu ingin tampilkan berupa data source-nya atau sumber datanya adalah Google Analytics, nah ini template-nya Bapak Ibu. Google Analytics ya. Kalau BigQuery terkait data yang sangat besar, nah ini template-nya, bisa Bapak Ibu gunakan. Kalau Google Sheet, nah ini ada juga template yang bisa Bapak Ibu gunakan. YouTube, dan seterusnya Bapak Ibu ya. Nanti bisa Bapak Ibu explore. Nah, tentu Bapak Ibu karena data kita sifatnya unik, ya. Unik itu apa? Unik itu karena ada beberapa hal yang akan kita sesuaikan. Kalau melihat dari contoh yang saya tampilkan ini Bapak Ibu, tentu template-nya tidak disediakan oleh Google, karena kita buatnya by custom ya, kita custom sendiri. Nah, makanya Bapak Ibu perlu belajar dari awal ya. Oke. Karena tidak menggunakan template Bapak Ibu, ada penyesuaian, data kita bersifat unik, maka kita pilih blank report Bapak Ibu ya. Ini blank report atau data studio yang laporan kosong Bapak Ibu ya. Ini cara membuatnya. Pertama kali kalau ingin melakukan penyesuaian tidak menggunakan template, klik ini Bapak Ibu ya. Nah, pada bagian bawah ini Bapak Ibu sebenarnya ada data studio atau visualisasi data yang Bapak Ibu buat. Jadi istilahnya dibuat sini recent dokumen Bapak Ibu ya istilahnya ya. Data studio yang baru-baru saja Bapak Ibu akses. Nah, ini saya hapus saja. Remove. Oke. Nah, sekarang saya mau beralih akun Bapak Ibu. Karena akun ini sudah pernah mengakses, karena banyak dari Bapak Ibu yang baru saja akan menggunakan Google Data Studio, maka saya akan mulai dari awal. Nanti kalau tidak sesuai, Bapak Ibu bingung nanti ya. Oke, saya buka akun saya yang satu. Akun saya ini adalah akun Gmail pribadi Bapak Ibu ya, saya gunakan. Saya buka dulu datastudio.google.com. Oke. Ternyata sudah pernah saya pakai Bapak Ibu ya. Oke, tidak apa-apa. Kalau gitu saya coba di akun lain. Ini memulainya saja Bapak Ibu, saya coba di akun lain. Kemudian ini belum dipakai ya. Oke. Sudah, saya login dulu. Oke.
SharePoint yang lain dulu. Ini saya mau perlihatkan dari awal Bapak Ibu ya, supaya tidak ada pertanyaan. Oke. Nah, di bagian address bar ini Bapak Ibu kita tuliskan data studio google.com. Oke. Oke. Nah, mudah-mudahan ini belum Bapak Ibu ya. Kita klik laporan kosong Bapak Ibu. Kita klik laporan kosong. Nah, ini belum digunakan Bapak Ibu. Tampilannya akan seperti ini. Ini langkah pertama dari kedua. Bapak Ibu silahkan pilih negaranya. Nah, tentunya Indonesia Bapak Ibu. Nah, cari kata Indonesia. Nah, kemudian perusahaannya Bapak Ibu bisa kosongkan, bisa juga tuliskan sekolahnya, ya. Misalnya SMP 2. Kemudian Bapak Ibu centang saya menyetujui, ya. Jelas Bapak Ibu ya. Jadi saya agak lambat di sini supaya Bapak Ibu bisa menyimak dengan baik. Jadi ketika pertama kali mengakses tadi, klik laporan kosong akan muncul konfirmasi seperti ini. Ini disesuaikan Bapak Ibu terkait dengan bahasa yang digunakan di browser engine-nya. Kebetulan ini sudah menggunakan pengaturan bahasa Indonesia, maka yang muncul adalah bahasa Indonesia Bapak Ibu. Yang berbahasa Inggris silahkan disesuaikan saja, ya. Setelah itu kita klik lanjutkan. Nah, di sini ada beberapa konfirmasi Bapak Ibu, ya. Jadi pada intinya Bapak Ibu, Google Data Studio ini ingin mengkonfirmasi kepada Bapak Ibu apakah Bapak Ibu bersedia untuk menerima berita-berita terbaru, baik itu tentang produk dan yang lainnya Bapak Ibu. Kalau saya ya soal aja Bapak Ibu. Ya untuk semua, ya. Tentu juga akan bermanfaat buat kita. Kemudian kita lanjutkan, ya. Setelah kita lanjutkan, nah ini sudah selesai tindakannya. Nanti ketika Bapak Ibu klik, ya, kita akan dibawa ke laman untuk konfirmasi selanjutnya. Nah ini cukup Bapak Ibu, saya tutup akun ini karena cukup untuk perkenalan saja, karena data spreadsheet-nya tidak terhubung ke akun ini, saya tutup, ya. Jadi mudah-mudahan jelas Bapak Ibu ya, cara memulai di Google Data Studio. Saya kembali ke akun yang sudah terhubung. Nah ini, saya klik blank report, ya. Oh, ini ternyata belum juga. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Kita pakai yang ini saja. Nah, akun belajar ID saya, ya. Oke. Karena tadi sudah saya perlihatkan contohnya, menghemat waktu, kita langsung saja, ya. Nah, di sini kita pilih blank report. Jika Bapak Ibu sudah melakukan serangkaian kegiatan tadi, klik blank report, ya. Maka permintaan selanjutnya adalah mengkoneksikan data kita. Jadi ada 3 tahapan Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu lakukan ketika ingin memvisualisasikan data Ibu secara Bapak Ibu secara digital. Itu yang pertama, langkahnya adalah mengkoneksikan. Jadi apa yang kita koneksikan? Yang kita koneksikan adalah data sumber kita. Data sumber ini berupa apa? Tadi banyak Bapak Ibu ya, ini semua. Tapi data sumber yang kita jadikan contoh saat ini adalah data sumber spreadsheet. Nah, jadi kita pilih yang spreadsheet. Nah, setelah Bapak Ibu mengkoneksikan, nanti disusul dengan memvisualisasikan Bapak Ibu. Ya, di visualisasi inilah nanti Bapak Ibu bisa berkreasi. Feature apa yang ingin Bapak Ibu gunakan, ya. Kemudian chat interaktif apa yang Bapak Ibu pilih, semuanya di sini. Nanti setelah divisualisasikan, Bapak Ibu langsung bisa share. Jadi 3 tahap saja, ya. Koneksikan datanya, visualisasikan, dan share. Sesimpel itu Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa pilih Google Sheet ini. Nah, ketika Bapak Ibu memilih Google Sheet, maka di sini akan muncul beberapa tampilan Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini ada all items, seperti yang saya tunjukkan saat ini. Ada owned by me, ada share with me, ya, ada start atau yang sudah dibintangi. Nah, ini tentu tergantung data spreadsheet-nya dari mana Bapak Ibu. Karena data spreadsheet-nya saya sendiri yang buat, maka untuk mempercepat pencarian atau mempersempit pencaharian data tersebut, maka saya memilih ini, ya, yang dibuat oleh saya. Nah, nanti data ini Bapak Ibu, nanti saya share ke Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, nanti ketika Bapak Ibu mengklik link dari saya,
Bapak Ibu itu langsung mengcopy data tersebut. Nah, ketika Bapak Ibu copy, maka secara otomatis data ini sudah jadi miliknya Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu cukup cari nanti di bagian awan BEMI, ya, dibuat oleh saya. Ini datanya Bapak ya, sumber data untuk praktek visualisasi saya pilih. Nah, setelah itu akan muncul option di sini Bapak Ibu. Nah, worksheet-nya berapa? Karena di data ini hanya satu sheet saja, maka di sini yang muncul hanya satu. Nah, kita fokus ke option-nya. Di option ini ada dua pilihan Bapak Ibu ya. Ada use first row as headers dan di bawahnya ini Bapak Ibu. Nah, yang harus kita centang Bapak Ibu adalah yang pertama ini. Ya. Nah, ini artinya menggunakan baris pertama sebagai judul. Sedangkan yang kedua ini Bapak Ibu ancentang saja. Ini untuk menghindari data yang kosong. Ya. Jadi diancentang. Setelah itu Bapak Ibu klik add. Ya. Oke Bapak Ibu, jadi pilih dulu sumber datanya di spreadsheet, kemudian tentukan worksheet-nya karena satu saja, kemudian option-nya ancentang pilihan kedua. Setelah itu Bapak Ibu klik add. Ya. Bapak Ibu klik add. Kita tunggu prosesnya. Ini sudah proses mengkoneksikan data, akan muncul pop-up seperti ini. Bapak Ibu pilih add to report saja, ya. Klik. Nah, kita tunggu. Iya, kita tunggu prosesnya Bapak Ibu, memang agak sedikit lama ya. Oke. Kemungkinan jaringan saya yang down Bapak Ibu, ditunggu ya. Oke, ini sudah masuk Bapak Ibu ya. Biasanya memang di sini kalau sudah menjelang malam itu jaringan down Bapak Ibu. Jadi saya sangat jarang menggunakan waktu malam untuk berkumpul secara virtual. Oke Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu mengkoneksikan data, pasti akan ada objek yang muncul pertama kali Bapak Ibu. Objeknya adalah ini, ya, data yang sudah kita koneksikan. Objek ini Bapak Ibu tentu tidak sesuai dengan keinginan kita atau tidak sesuai dengan apa yang ingin kita visualisasikan. Sehingga objek ini harus kita hapus. Nah, caranya Bapak Ibu klik saja objeknya, objek tabel ini, ya. Kemudian klik kanan, cari kata delete, ya. Jadi klik tabelnya, klik kanan, cari kata delete. Bapak Ibu delete. Selanjutnya, hal yang pertama yang harus kita lakukan, memberi nama pada Google Data Studio kita. Misalnya, Bapak Ibu ya, namanya adalah dashboard, ya seperti contoh tadi yang ini. Contohnya, kita buka kembali dulu. Ada di sini ya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, dashboard data siswa. Nah, jadi kita mengacu ke contoh ya, supaya penjelasannya juga terarah. Oke. Jadi di sini kita tuliskan dashboard data siswa. Setelah itu kita buat judulnya supaya lebih menarik Bapak Ibu ya, di bawah sini. Nah, untuk menambahkan judul, nah ini tentu familiar buat Bapak Ibu ya, karena saat ini pasti seluruh guru se-Indonesia, apalagi Bapak Ibu guru hebat, kuisi Super Trainer Indonesia, sudah terbiasa dengan aplikasi. Nah, tentu logo A ini, apa istilahnya, menandakan teks Bapak Ibu ya, logo A ini menandakan teks, Bapak Ibu sisa klik, ya, kemudian Bapak Ibu letakkan saja di mana saja, nanti bisa kita atur. Nah, kita beri nama. Namanya apa? Namanya adalah Dashboard Data Siswa SNPN 2 Parepare tahun pelajaran 2021-2022. Oke, kita kembali. Di sini kita tuliskan Dashboard Data Siswa. Oke. Siswa, Bapak Ibu enter lagi SNPN 2 Parepare. Oke. Ini dulu Bapak Ibu ya, bagian atas. Nah, ini silakan Bapak Ibu atur keinginannya, besarnya mau seperti apa, jenis huruf dan warnanya mau seperti apa. Caranya bagaimana? Sudah tersedia di sebelah kanan ini Bapak Ibu, ya.
Di sini ada text properties yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk Bapak Ibu bisa membuat ya tampilan judulnya lebih cantik. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan pilih di sini. Yang pertama terkait besarnya, Bapak Ibu mau pilih besarnya seperti apa. Nah, di sini ada sampai dengan 72 ya, sampai dengan 40. Bapak Ibu klik saja. Nah, Bapak Ibu tandai dulu. Ini kita Ctrl Z dulu. Bapak Ibu tandai. Kemudian Bapak Ibu pilih. Nah, ini dashboardnya. Oke. Nah, Bapak Ibu ratakan ke tengah. Nah, ini ada ya. Enter. Nah, kemudian Bapak Ibu atur supaya dia agak ke tengah. Oke. Kita atur. Oke, seperti ini Bapak Ibu. Dan bisa Bapak Ibu pilih jenis hurufnya di bagian ini. Mau jenis huruf apa? Nanti silahkan. Nah, kalau saya biasa menggunakan yang Orbitron. Kemudian saya bold Bapak Ibu ya, supaya lebih keren. Warnanya kita kasih warna yang agak sedikit menarik. Nah, biru misalnya ya. Sesuai contoh lah. Selanjutnya tulisan yang lain Bapak Ibu bisa klik tambahkan di sini. Bapak Ibu letakkan di bawah. Nah, Bapak Ibu tuliskan tahun pelajarannya. Tahun pelajaran 2021-2022. Oke. Kemudian Bapak Ibu letakkan di tengah ya. Jadi di sini teks propertiesnya Bapak Ibu ya di sebelah kanan. Bapak Ibu bisa tandai dulu. Kemudian bold ya. Warnanya kita biarkan hitam saja. Oke. Kita atur lagi. Jadi untuk mengatur Bapak Ibu bisa menggunakan kursor, bisa menggunakan keyboard ya. Nah, selanjutnya kita memasukkan logo Bapak Ibu seperti ini. Contohnya ini. Mana tadi contohnya Bapak Ibu ya? Nah, ini. Ini contohnya. Kita memasukkan logo ya. Kemudian kita masukkan logo Bapak Ibu ya. Ada logo sekolah di sini. Untuk memasukkan logo, Bapak Ibu menuju ke bagian image ini. Bapak Ibu klik. Kemudian untuk memasukkan logo bisa mengupload dari komputernya Bapak Ibu atau from device, bisa by URL ya. Nah, bisa Bapak Ibu pilih dulu yang from device. Bapak Ibu klik, cari di device-nya ya. Mudah-mudahan di sini ada logo sekolah saya ya. Ini ada logo sekolah. Saya pilih. Terus saya open. Oke, saya dulu untuk semua peserta Bapak Ibu ya, mohon izin. Oke. Oke. Saya kembali. Nah, ini logonya Bapak Ibu, sisa Bapak Ibu sesuaikan. Jadi sangat mudah Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu sering menggunakan Canva, ya mirip-mirip Bapak Ibu ya, seperti ini. Kita bisa desain aja. Nah, selanjutnya apa lagi? Garis bawah Bapak Ibu ya, seperti pada contoh ini. Ini, ada garis bawahnya. Nah, ini yang saya tampilkan yang tampilan sederhana. Untuk kreatifnya nanti ya tergantung dari kreativitas Bapak Ibu sekalian ya. Nah, jadi ini sederhana saja, supaya tidak terlalu lama. Karena biasanya sih yang mempercantiknya itu yang agak lama Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu sisa pilih warnanya, misalnya merah. Oke, ini agak miring. Gak apa-apa lah, karena contoh. Oke, agak kurang perfect, nggak seperti contohnya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu dari contoh ini, kita akan menampilkan objek tabel dulu. Ya. Objek tabel yang akan kita tampilkan, ini saya biarkan default dulu. Itu ada NIS, ada nama, ada jenis kelamin, agama, dan kelas. Oke. Kita kan tadi sudah mengkoneksikan Bapak Ibu ya, Google Spreadsheet kita. Nah, yang menandakan dia sudah terkoneksi itu ada judulnya di atas ini Bapak Ibu, di bagian data ini. Dan field-nya itu ada di bawah ini. Ada field agama, email, sampai dengan nomornya Bapak Ibu ya. Nah, jadi untuk menambahkan tabelnya, Bapak Ibu menuju ke Add Chart ya. Nah, tadi kita sudah membuat judul, kita mau tambahkan objek tabel dulu. Add Chart. Kemudian Bapak Ibu pilih tabel yang bagian pertama ini. Bapak Ibu klik. Kemudian Bapak Ibu letakkan. Nah, misalnya agak sedikit berjarak ya di sini. Nah, akan muncul objek tabelnya. Tapi isinya belum sesuai dengan contoh. Nah, kita kembali. Contohnya ada NIS, nama, jenis kelamin, agama, dan kelas.
Nah, untuk menambahkan field ya, ini yang di atas ini adalah fieldnya semua Bapak Ibu. Nah, kita sisa memasukkan yang field tersedia ini ke bagian dimension. Nah, ini dimensionnya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita seret saja. Tadi seperti yang saya sampaikan, cukup drag and drop saja Bapak Ibu. Oke, setelah ini situ ada nama Bapak Ibu. Nah, ini ada nama, kita arahkan kursor kita, kemudian kita klik kiri, Bapak Ibu tarik ke bagian dimension. Nah, Bapak Ibu letakkan. Nah, ini masih bisa Bapak Ibu ubah-ubah kalau mau dikasih naik, dikasih turun itu bisa. Jadi drag and drop saja Bapak Ibu. Nah, setelah nama itu ada jenis kelamin. Bapak Ibu bawa lagi kursornya, ya, kemudian Bapak Ibu klik drag, kemudian Bapak Ibu drop ya ke bagian dimension. Jadi ingat Bapak Ibu dimension. Nah, oke. Ini nama JK kelas ya. Nah, Bapak Ibu arahkan lagi, tahan, seret. Nah, masuk kelasnya lagi Bapak Ibu lihat datanya sudah masuk. Terakhir adalah agama Bapak Ibu ya. Nah, caranya Bapak Ibu bisa seperti biasa ya, drag and drop saja, tarik. Nah, jadi sudah lengkap data kita ya. Nah, tapi di sini masih ada record count-nya Bapak Ibu. Ini kan tidak kita butuhkan record count-nya Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara mendelete-nya Bapak Ibu? Bapak Ibu menuju ke sisi kanan ini. Setiap kali Bapak Ibu mengklik objek, itu akan ada muncul di sisi kanan Bapak Ibu. Kalau objeknya berupa objek chart ya dan kontrol, maka di sini pasti ada data, ada style Bapak Ibu. Ini ada datanya Bapak Ibu ya. Nah, di mana letak record count-nya Bapak Ibu? Di bagian data ini. Bapak Ibu sisa scroll saja ke bawah, cari kata metrik. Ini ada metrik. Nah, Bapak Ibu klik ini. Ya, pada bagian sisi kanannya Bapak Ibu klik untuk menghapus record count-nya. Nah, record count-nya tidak muncul. Langkah selanjutnya kita mau rapikan tabelnya Bapak Ibu ya. Kita mau rapikan, nah, kita geser dulu ke kanan. Kemudian yang agamanya kita sedikit perkecil lagi sesuai kebutuhan, kelasnya juga. Oke, jenis kelaminnya juga. Dan namanya kita perlebar ya, karena biasanya nama siswa itu panjang-panjang. Oke. Nah, sekarang sudah muncul tabelnya Bapak Ibu. Ya, karena jumlah siswa, ini nomornya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu lihat masih terpotong. Nah, kita tambahkan sedikit lah, supaya nomornya semua muncul. Nah, ini tarik lagi ke sana sedikit. Oke. Jadi nomornya sudah muncul. Karena jumlah siswa saya 15 per kelas, nah, saya tarik sampai muncul angka 15 ya. Ini untuk mempernyaman penglihatan saja Bapak Ibu ya. Mempernyaman penglihatan, tergantung Bapak Ibu mau 3, mau berapa. Kalau saya sih nyamannya tampilkan 15 juga. Ya Bapak Ibu. Nah, meskipun di sini ada scroll kok yang bekerja Bapak Ibu. Di sini kan ada data 1 sampai 100 dari 165 data. Ya, 165 siswa. Jadi satu tabel ini ketika kita scroll, itu ada 100 nomor. Tapi masih ada halaman keduanya, sisa 65 nomor lainnya Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, jadi di sini kita tarik sampai 15 saja, supaya begitu dibuka, muncul semua namanya. Oke, atur saja. Nah, selanjutnya, setelah tabel ini muncul, nah ini belum kita rapikan Bapak Ibu ya. Nah, kalau dirapikan agak lama, nah, jadi nanti dirapikan di bagian finalisasi, di akhir saja Bapak Ibu. Selanjutnya, kita mau tambahkan filteringnya Bapak Ibu, ini. Ya, filtering. Nah, untuk menambahkan filtering, jadi kita mau data yang kita sajikan ini, objek tabel ini, itu lebih dinamis dan lebih fleksibel. Nah, kita bisa mencari berdasarkan kelasnya Bapak Ibu. Jadi untuk menambahkan filteringnya, Bapak Ibu menuju ke bagian add control, ya, yang ini Bapak Ibu. Bapak Ibu klik, kemudian pilih advanced filter Bapak Ibu. Bapak Ibu klik, letakkan pada bagian datanya ini. Oke. Nah, data yang muncul ini Bapak Ibu tentu tidak sesuai dengan keinginan kita, karena kita menginginkan kelas yang muncul di sini Bapak Ibu, sesuai dengan contoh. Di sini kelas yang muncul, ya. Nah, tapi saya sudah custom namanya berubah menjadi pilih kelas. Caranya nanti saya perlihatkan. Nah, untuk mengganti nis ini dengan kelas, di sini lagi-lagi ketika kita mengklik objek, itu akan muncul dua data sebelah kanan Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat pada bagian data, nah ini pasti defaultnya data dulu yang muncul. Ada
item control field, Bapak Ibu. Control field ini yang Bapak Ibu ganti. Caranya kita cari kelas di sini Bapak Ibu, field class. Bapak Ibu tarik saja, kemudian lepas ke control field, ya, drag and drop. Nah, langsung terganti. Tapi masih ada equals Bapak Ibu ya, ada search box-nya di sini yang agak sedikit mengganggu. Saya maunya sih dia langsung drop down Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana cara membuatnya menjadi drop down? Sebelumnya, supaya lebih jelas, kita ubah dulu kata kelas ini menjadi pilih. Pilih kelas. Bagaimana caranya? Bapak Ibu gerakkan kursornya sampai ke bagian simbol ABC ini. Nah, atau logo ABC ini akan muncul pensil. Jadi feature editnya muncul, Bapak Ibu klik. Nah, sisa ketikkan pilih nama. Ya. Pilih nama. Mohon maaf, pilih kelas ya. Oke. Bapak Ibu klik di luar, maka di sini sudah berubah menjadi pilih kelas. Ya. Oke. Selanjutnya saya mau ubah dia seperti tadi yang dicontoh, drop down Bapak Ibu ya. Caranya Bapak Ibu sisa menuju ke bagian style. Kemudian di sini ada drop down Bapak Ibu pilih drop down ya. Kemudian input box auto width-nya Bapak Ibu uncentang ya. Kemudian klik di luar. Nah, di sini sudah muncul Bapak Ibu. Oke, mohon izin Bapak Ibu, di sini lagi azan, jadi saya istirahat sejenak untuk mendengarkan azan Bapak Ibu ya, sambil saya minum. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Tadi kita sudah pada bagian menambahkan filter Bapak Ibu ya. Nah, tadi kan keinginannya kita maunya dia seperti contoh tadi, drop down tanpa ada search box ini. Jadi pilih dulu filternya, kemudian klik kontrol ini Bapak Ibu ya. Tadi ada teman saya keluar masuk, jadi perhatian saya teralihkan. Oke Bapak Ibu. Nah, selanjutnya pilih drop down list. Nah, ini yang saya tunjukkan Bapak Ibu. Drop down list, Bapak Ibu klik. Nah, akan muncul nanti. Setelah itu Bapak Ibu pilih style. Nah, di sini uncentang enable search box-nya biar tidak mengganggu Bapak Ibu ya. Kita uncentang supaya dia tidak muncul. Oke? Nah, kalau belum dipahami saya ulangi Bapak Ibu, klik filternya untuk membuat yang tadi ya. Ini sudah jadi nih ya. Klik filternya, kemudian pilih control, pilih drop down ke style, kemudian uncentang enable search box-nya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita tidak mengaktifkannya. Oke. Setelah itu kita lihat Bapak Ibu ya, kalau kita klik. Nah, ini kan record count-nya muncul lagi. Nah, dia akan merecord jumlah siswa yang ada tiap kelas. Nah, ini tentu tidak menarik. Kita mau hapus lagi record count-nya Bapak Ibu. Caranya menghapus ya klik saja filternya ya. Maka pada bagian kanan ini akan muncul. Kita cari metrik. Nah, ini ada kata metrik lagi. Kita hapus record count-nya. Kita delete. Oke. Sudah terdelete. Nah, coba kita view Bapak Ibu. Jadi kita bisa mempreview ya. Nah, kita view sekalian. Nah, kalau kita pilih ini, maka sudah muncul Bapak Ibu. Sudah ada kelasnya ya. Tapi coba Bapak Ibu lihat. Kelasnya mulai dari 94 ya, tidak berurut. Bagaimana cara mengurutkannya Bapak Ibu? Itu gampang sekali. Ya, kita edit lagi. Kita klik filternya ya. Kemudian kita cari ordernya. Nah, ini kita pilih ascending. Nah, oke, setelah itu kita view lagi, maka dia akan tampil mulai dari 71. Jadi kalau 71 yang kita pilih, maka hanya data 71 saja yang ditampilkan. Nah, hanya 15 siswa. 1 dari 15 dari 15 data. Oke, berarti ini sudah benar Bapak Ibu. Kita edit kembali. Ya, nah ini kita normalkan. Selanjutnya apalagi yang akan kita tambahkan Bapak Ibu? Sesuai contoh yang akan kita tambahkan adalah, kita lihat lagi Bapak Ibu ya, yang akan kita tambahkan adalah objek score card Bapak Ibu ya, kartu skor.
scorecard itu seperti yang saya sampaikan tadi adalah sejenis papan informasi yang akan memunculkan jumlah data sesuai data yang kita filter, ya. Yang pertama jumlah keseluruhan siswa. Nah, ini kita kasih normal dulu, ya. Bisa kita refresh untuk normal supaya dia kembali ke data yang awal. Kita kembali ke contoh yang ini, kita tambahkan scorecard. Bagaimana cara menambahkannya? Kita menuju ke add chart, Bapak Ibu, ya. Add a chart, Bapak Ibu klik, kemudian cari scorecard. Nah, ini scorecard. Bapak Ibu pilih yang total, ya. Nah, Bapak Ibu klik, Bapak Ibu letakkan di sini. Jadi nanti ini gambarannya Bapak Ibu bisa menampilkan jumlah peserta pelatihan Bapak Ibu, ya. Di sini nanti bisa menyertakan link-link sertifikatnya, ya. Ketika mereka nanti ingin mengakses, itu lebih kompleks lagi Bapak Ibu, ya. Bisa menampilkan berapa yang sudah lulus, berapa yang tidak dengan menggunakan scorecard-nya Bapak Ibu. Oke. Nah, ini kan yang muncul defaultnya record count Bapak Ibu, ya. Nah, tapi sebenarnya sudah menunjukkan jumlah keseluruhan. Jadi jumlah keseluruhan siswa yang ada di data spreadsheet saya ini, itu ada 165 Bapak Ibu, ya. Ada 165. Nah, sesuai dengan record count. Tapi tentu field ini tidak sinkron dengan data kita, ya. Nah, karena record count ini tidak kita butuhkan. Jadi kita butuh satu data yang bisa mewakili gambaran kita terkait jumlah siswa kita. Dan data itu harus betul-betul identik Bapak Ibu, ya. Identik itu apa? Identik tidak ada yang sama sekali. Nah, tentu patokan kita adalah NIS Bapak Ibu, ya. Nah, kalau nama biasanya ada satu siswa itu, dua siswa, bahkan di sekolah saya kadang ya Muhammad Akbar itu banyak sampai 3-4 nama. Nah, jadi kita pilihnya yang data identik, bisa NISN-nya atau bisa NIS sekolah, pasti tidak ada yang sama Bapak Ibu, ya. Nah, maka di bagian metrik ini field-nya, ya, kita tidak gunakan field record count-nya, tapi kita pakai field NIS. Nah, nanti kalau di datanya Bapak Ibu, data pelatihannya, ya silahkan dicari. Nah, data apa yang biasanya yang identik? Biasanya email, ya. Itu tidak akan sama tiap orang. Tapi kalau Bapak Ibu mau berkreasi membuat ID atau memang data pelatihan pesertanya Bapak Ibu tidak ada yang sama namanya, ya bisa Bapak Ibu, ya. Nah, kalau ada yang sama namanya ya bisa dimodifikasi, ya. Kalau memang tidak menemukan data identik, ya. Nah, ini sisa kita drag and drop saja, ya. Kita letakkan di sini. Nah, NIS Bapak Ibu, ya. Tapi kan yang muncul di contoh itu bukan NIS tapi jumlah siswa. Nah, cara tekniknya itu sama seperti ini Bapak Ibu. Kita rename, ya. Bagaimana cara merename di sini Bapak Ibu? Bapak Ibu sisa arahkan kursornya ke field NIS, ya, pada bagian metrik. Jadi ini field Bapak Ibu, ya. Nah, jadi ke field NIS-nya pada bagian metrik di sini akan muncul logo pensil. Bapak Ibu klik, ya. Dan di sini Bapak Ibu ubah jumlah siswa. Oke. Jangan lupa Bapak Ibu aggregation-nya itu Bapak Ibu pilih count, ya. Kalau count distinct itu hanya menjumlah data-data yang betul-betul berbeda. Jadi nanti kalau misalnya menunjukkan jumlah kelamin, dia tidak akan sinkron Bapak Ibu. Karena kalau jenis kelamin kan hanya keterangan perempuan dan laki-laki. Sehingga kalau Bapak Ibu pilih count distinct, maka yang muncul datanya hanya 2 saja. Jadi pastikan Bapak Ibu memilih count. Begitupun dengan jumlah siswa. Oke. Selanjutnya apalagi Bapak Ibu yang akan kita tambahkan? Laki-laki. Oke, ini sudah jam berapa? Ya. Laki-laki, nah ini tentu kita akan memfilter Bapak Ibu. Tapi cara menambahkannya sama. Kita ke add chart, ya, kemudian ke scorecard Bapak Ibu. Pilih yang total, klik, kemudian arahkan. Kita arahkan supaya oke, ini aja, ya. Di sini masih record count, sama caranya Bapak Ibu, kita ganti field-nya dengan NIS, ya. Nah, kemudian kita rename laki-laki. Nah, di sini pilih count Bapak Ibu, jangan count distinct. Oke. Kemudian klik bagian luar. Langkah selanjutnya yang muncul masih semua ya Bapak Ibu, sehingga di scorecard ini kita harus buat filtering lagi. Jadi kita mau filter agar hanya siswa dengan ini kelamin laki-laki jumlahnya itu yang muncul.
Nah, caranya Bapak Ibu menuju ke filter ya, kemudian klik add a filter Bapak Ibu ya. Jadi di bawah metrik Bapak Ibu pergi ke filter, ada add filter, Bapak Ibu klik. Nah, di sini Bapak Ibu tuliskan namanya, misalnya laki-laki sesuai dengan nama tadi ya. Nah, selanjutnya ini biarkan default include ya. Kemudian fieldnya pilih jenis kelamin. Nah, jadi sesuai kolomnya, kolomnya adalah kolom jenis kelamin Bapak Ibu ini, jenis kelamin ya. Oke. Kolomnya kolom jenis kelamin, kita pilih fieldnya jenis kelamin. Kemudian conditionnya apa? Equal to ya, sama dengan apa kira-kira ya. Nah, kita lihat lagi. Laki-laki itu di kolom JK itu simbolnya L ya, maka di sini kita tuliskan example-nya L gitu ya. Setelah itu kita klik save Bapak Ibu ya. Jadi tulis dulu namanya. Nah, ini namanya bebas mau laki-laki double, yang jelasnya hanya penanda filter saja Bapak Ibu ya. Di sini include fieldnya pilih sesuai kolom equal to, dan di sini tuliskan simbolnya. Jadi dia akan membaca nanti seperti apa ya. Yang laki-laki kan simbolnya L. Bapak Ibu klik save, maka yang muncul jumlah laki-lakinya 98. Ini akurat Bapak Ibu ya. Selanjutnya untuk perempuan bagaimana? Caranya sama Bapak Ibu, tapi ada yang sedikit berbeda di penempatannya. Terutama di bagian hanya logonya tadi Bapak Ibu ya. Simbolnya tadi kalau laki-laki L, perempuan itu P. Kembali ke add chart ya, ke total Bapak Ibu pilih, kemudian letakkan di sini. Nah, sesuai dengan keinginannya Bapak Ibu. Saya atur dulu supaya tidak terlalu ke pinggir ya. Di sini ganti lagi dengan NIS Bapak Ibu. Tolong diingat metriknya adalah NIS, data identik. Kemudian kita edit di sini perempuan. Kemudian aggregation-nya pilih count Bapak Ibu. Klik di luar. Selanjutnya menuju ke filter, kita tambahkan filter, maka akan muncul bagian baru namanya filter picker. Nah, ini berisi filter-filter yang kita buat di scorecard Bapak Ibu. Tadi sudah ada satu. Nah, sekarang kita tambah lagi ya. Create a filter Bapak Ibu ya. Klik. Jadi akan tampilnya sama di sini perempuan. Kemudian include, select field ya. Di sini Bapak Ibu ke field jenis kelamin. Kemudian conditionnya equal to. Kemudian value-nya itu Bapak Ibu ketikkan huruf P ya, karena perempuan. Bapak Ibu klik save, maka akan muncul perempuan Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya ini saya mau dengar dulu suaranya Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu? Saya bisa lanjut? Oke, silakan Pak. Silakan. Oke. Silakan Pak Asrullah. Ya, saya lanjut. Selanjutnya ada agama Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada agama Islam, Kristen. Kayaknya nanti saya mewakili saja, ini terlalu banyak ya kalau saya cantumkan semua. Ya, saya pilih Islam. Islam kita tiga aja Bapak Ibu ya, Islam, Kristen, dan Katolik. Oke, yang lain saya rasa nanti mewakili. Apa itu ayah? Nah, ayah lagi Lagi apa itu ayah? sedang mati. Ya, mohon maaf Bapak Ibu agak sedikit terganggu. Ya, lanjut untuk agama sama Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kembali ke sebentar Bapak Ibu.
Suaranya Pak masih mute. Terima kasih sudah diingatkan. Oke, tadi saya lupa unmute. Selanjutnya untuk menambahkan agama, sama Bapak Ibu ya, karena penerapan scorecard, Bapak Ibu menuju ke add a chart, ya. Kemudian Bapak Ibu pilih total, ya, klik, masukkan, ya, letakkan di sini. Nah, selanjutnya tetap Bapak Ibu ya, kita ambil data identik ya, kita patokannya di NIS, kita shared, ya, drag and drop ke bagian metrik. Nah, kemudian di sini kita tuliskan agamanya Islam, ya. Kemudian jangan lupa aggregation-nya Bapak Ibu pilih count, ya. Klik di luar. Selanjutnya untuk menampilkan agama Islam saja, Bapak Ibu klik add a filter, ya. Nah, Bapak Ibu klik add a filter. Kemudian create yang baru lagi Bapak Ibu. Create. Kemudian beri nama Islam, ya, include-nya tetap, select field-nya tentu kita pakai yang lain Bapak Ibu ya, pakai agama, karena di kolom ini agama yang akan kita munculkan. Nah, jadi kita pilih agama, kemudian condition-nya sama, equal to, dan Islam itu kodenya apa Bapak Ibu? Kita lihat di database-nya, ya. Nah, ternyata Islam itu begini, tulisannya Islam, ya. Nah, jadi harus sama Bapak Ibu ya, Islam. Oke. Setelah itu Bapak Ibu klik save. Nah, maka data yang muncul akurat 7, ya. Untuk yang lain Bapak Ibu kembali lagi add chart. Jadi langkahnya sama dan saya yakin Bapak Ibu pasti akan mengerti karena ini berkali-kali saya lakukan, ya. Nah, ini untuk yang seterusnya, selanjutnya kita akan mencantumkan agama, mana contohnya tadi? Ini dashboardnya. Nah, agama Kristen. Oke. Jadi kembali sama data identik untuk metrik, ya, NIS kita rename, jadikan agama Kristen. Ya, selanjutnya jangan lupa Bapak Ibu aggregation-nya, ya, jangan count distinct, count. Nah, kemudian add a filter lagi Bapak Ibu. Kita create lagi yang baru, create ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita kasih nama Kristen. Kemudian ini include ya tetap, select field-nya kita ke agama, ya. Kemudian condition-nya equal to, di sini kita lihat lagi di sumber data Kristen tulisannya begini Bapak Ibu, Kristen. Oke, jadi GDS itu akan, Google Data Studio akan membaca tulisan itu Bapak Ibu ya, jadi harus benar, Kristen. Kemudian save, maka akan muncul jumlah Kristen. Nah, sekarang yang Katolik. Kita tambah lagi, mohon maaf, add chat Bapak Ibu, ya. Kemudian total, ya, kita letakkan di sini. Oke, sama, kita ambil data yang identik, kemudian kita rename, namanya jadi Katolik, count, ya. Ini berkali-kali pasti Bapak Ibu udah bosan ya. Kita create lagi yang baru. Ini Katolik. Kita tulis Katolik. Oke. Kemudian ini tetap include Bapak Ibu. Select field-nya agama ya, karena kolom agama yang akan kita mau tampakkan equal to, di sini tulisannya Katolik. Nah, Bapak Ibu klik save ya. Oke, akan muncul. Nah, ini pemanfaatannya Bapak Ibu ya. Saya tidak mau berlama-lama, jadi yang dua ini kita langkai karena caranya sama. Jadi atau saya percepat saja Bapak Ibu, saya percepat supaya datanya sama yang muncul, sehingga tidak mengurangi tampilannya nanti. Jadi selanjutnya saya tambahkan lagi ya. Saya percepat ini Bapak Ibu. Count, add filter, create ya, Hindu, include, select field-nya agama, kemudian condition-nya equal to, di sini Hindu. Oke, kita save. Dan yang terakhir adalah agama Buddha, Bapak Ibu ya.
Is, name, Buddha, count, add a filter, create a filter, kemudian Buddha, fieldnya kolom agama, kemudian conditionnya equal to, di sini Buddha. Oke, kita klik save. Iya. Nah, sudah muncul ini Bapak Ibu ya. Nah, coba kita review apakah datanya sudah akurat ya. Kita review dulu. Nah, sekarang kita lihat, kita pilih kelas 71. Jadi caranya itu memilih ya, klik yang only. Nah, di sini kita lihat datanya. Oke, berproses, kita tunggu. Nah, kita lihat Bapak Ibu data yang muncul, jumlah siswa 15 ya, ini 71 ya, jumlah siswa 15, 8 laki-laki. Nah, ini kalau mau dihitung pasti benar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. 7 perempuan, 7 yang beragama Islam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, jadi semuanya sudah akurat Bapak Ibu. Kristen 4, 2 Katolik, 2 Hindu, dan Buddha tidak ada. Nah, coba Bapak Ibu lihat ya, Buddha memang tidak ada. Berarti datanya sudah akurat Bapak Ibu ya. Oke. Kita normalkan, kita edit. Apalagi yang ingin kita tambahkan Bapak Ibu ya. Nanti kita percantik ya. Nanti kita percantik seperti ini di akhir. Yang akan kita tambahkan berikutnya Bapak Ibu adalah diagram pie. Ya, seperti ini. Supaya datanya jauh lebih interaktif Bapak Ibu ya. Nah, caranya menambahkan, Bapak Ibu menuju ke kembali, add a chart. Bapak Ibu cari pie. Nah, ini ada pie. Bapak Ibu klik, Bapak Ibu letakkan di mana keinginan Bapak Ibu ya. Misalnya di sini. Secara default Bapak Ibu yang akan menjadi dimension atau field di dimension ini adalah niche. Nah, jadi caranya sama Bapak Ibu kita ubah. Karena tadi sesuai dengan contoh yang akan kita jadikan dimensionnya itu adalah agama, maka pada bagian ini Bapak Ibu, field di dimension ini kita ganti dengan field agama. Jadi kita sisa drag and drop saja, kita lepaskan ya. Nah, di sini akan muncul. Karena ini terkait diagram, maka kita harus atur dulu letaknya ya. Nanti di atas yang percantiknya. Nah, yang pertama tentu diagram itu ada yang letaknya di bawah ya, legendnya itu, legendanya ada di samping. Nah, untuk mengatur letaknya serta angka yang muncul. Nah, kalau yang muncul ini kan persentase Bapak Ibu. Nah, kalau persentase kayaknya kalau menurut saya kurang agak gimana gitu. Saya biasanya memunculkan langsung angka. Karena kalau persentase orang berpikir lagi. Jadi pemikirannya panjang, tapi kalau angka yang kita kasih langsung seret gitu ya. Dia langsung tahu, oh jumlahnya sekian. Kalau persentase bisa mengalir lagi. Jadi kita akan ubah tampilan persentasenya juga. Kalian. Caranya di mana Bapak Ibu? Seperti yang saya sampaikan di awal, ketika tiap kali Bapak Ibu mengklik objek, ya, maka di bagian kanan ini akan muncul data dan style. Nah, data tadi terkait dimension ketika Bapak Ibu memasukkan, ya. Nah, yang kedua terkait legenda dan yang tampil. Bapak Ibu menuju ke style, gayanya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu klik. Kemudian Bapak Ibu cari kata legenda, legend, ya. Ini karena aturannya bahasa Inggris. Nah, Bapak Ibu untuk mengaturnya, nah ini ada, meskipun agak kurang nampak Bapak Ibu, nah, ada yang tidak ada legendanya, ada yang di samping, ada yang di bawah, ada yang di atas kayaknya ini ya. Nah, kita ikuti contoh, di bawah kita letakkan, nah seperti ini ya. Kemudian angka yang muncul, saya tidak mau persentase, maka kita menuju ke bagian label, karena angka yang muncul itu adalah label. Nah, kita ke label, scroll naik, nah ini ada label Bapak Ibu. Nah, ini persentasenya kita ubah ke value, ya, ke angka, maka dia akan berubah. Nah, agar lebih nampak pada bagian ini teks kontrasnya Bapak Ibu, ya. Nah, Bapak Ibu pilih high. Nah, jadi untuk mengatur letak legendanya, Bapak Ibu pilih cari feature legend, ya, cari bagian legend, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu pilih di sini. Nah, untuk mengatur labelnya, agar angka yang muncul, Bapak Ibu menuju ke label, kemudian pada bagian ini, yang persentase tadi, Bapak Ibu ganti value, ya, atau nilai. Nah, kemudian,
di bagian bawah value ada teks kontras untuk memperjelas, Bapak Ibu pilih high ya. Oke. Jadi supaya agak lebih jelas. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu ya. Ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha. Dan seperti apa yang saya sampaikan Bapak Ibu, bahwa diagram yang kita buat di Google Data Studio itu juga dapat kita fungsikan sebagai filter ya. Caranya bagaimana? Sangat mudah. Bapak Ibu klik saja ya objeknya, kemudian menuju ke bagian data. Bapak Ibu scroll ke bawah, cari kata chart interaction. Nah, ini ada chart interaction. Bapak Ibu aktifkan cross filtering. Nah, klik ini. Coba kita view ya. Coba kita view. Kita pilih salah satunya, misalnya yang Buddha. Kita klik Buddha ini. Nah, seluruh siswa di sekolah saya, ya, yang datanya saya buat sendiri Bapak Ibu, yang agama Buddha itu ada 10 orang siswa. 5 laki-laki, 5 perempuan. Agama lain tentu tidak muncul karena hanya Buddha yang kita pilih. Ya. Nah, dan kelasnya muncul di sini. Jadi sangat mudah untuk membacanya Bapak Ibu. Menyajikan data sangat mudah. Orang yang mengakses juga pasti akan dipermudah ya. Kalau di sekolah saya itu sudah sistem informasi manajemennya berbasis Google Bapak Ibu. Ya dengan memanfaatkan ini, Google Site dan Google Data Studio. Nah, ini Bapak Ibu bisa kita alihkan lagi ke agama Katolik ya. Dia akan memunculkan semua yang agama Katolik ya. Dengan jumlahnya, jumlah perempuan, laki-laki dan seterusnya. Oke. Itu terkait diagram pie. Oke, ini kita reset supaya normal. Sekarang kita mau tambahkan lagi nih, sesuai dengan contoh Bapak Ibu yang terakhir ya. Kita mau tambahkan ini, diagram bar. Nah, diagram bar ini agak sedikit kompleks Bapak Ibu. Kenapa? Di diagram bar ini kita menampilkan ada yang namanya breakdown dimension Bapak Ibu ya. Jadi ada kelas, ada agama. Jadi di diagram bar ini menampilkan komposisi agama di tiap kelas. Nah, ini. Jadi pembacaannya jauh lebih mudah ya. Nah, caranya menampilkan bagaimana Bapak Ibu? Ya, kita kembali. Nah, ini kan kertasnya, kanvasnya tidak cukup Bapak Ibu ya. Bagaimana cara saya mengubah lebar kanvasnya Bapak Ibu? Bapak Ibu menuju ke theme and layout ya. Jadi theme and layout, Bapak Ibu klik. Kemudian menuju ke 250 ya, saya tambahkan. Oke, sekarang sudah ada sedikit space Bapak Ibu ya. Saya akan menambahkan diagram barnya. Bagaimana caranya? Kembali ke add a chart, kemudian cari kata bar. Nah, ini Bapak Ibu, diagram bar. Bapak Ibu klik, kemudian Bapak Ibu letakkan. Nah, ini. Kita tunggu prosesnya. Nah, seperti biasa Bapak Ibu, default-nya yang digunakan sebagai dimensionnya itu adalah niche. Nah, sekarang untuk bagian ini mohon diperhatikan baik-baik Bapak Ibu karena agak sedikit kompleks ya. Kalau yang tadi itu gampang sekali ya. Nah, ini ada sedikit kompleks karena ada breakdown dimension ya. Nah, untuk menambahkan datanya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu menuju ke bagian data ini. Kemudian bagian dimensionnya, tunggu dulu Bapak Ibu, saya turunkan dulu ini. Dan saya naikkan yang di sini ya. Nah, dimensionnya ini yang kita gunakan adalah dimension kelas, Bapak Ibu ya, karena yang kita mau tampilkan di bawah adalah kelas. Nah, jadi dimensionnya kelas. Kita pilih field of variable ini, kelas, kemudian kita masukkan ke dimension, ya. Selanjutnya pada bagian tanda panah ini bisa kita ubah. Kalau menurut saya tidak perlu. Tapi yang record count-nya ini yang mengganggu Bapak Ibu ya. Tapi nanti akan kita ubah record count-nya karena pakai breakdown dimension. Selanjutnya kita mau tampilkan agama pada bagian atas. Saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini masih ada 2 kelas yang belum masuk Bapak Ibu. Cara memasukkannya bagaimana? Bapak Ibu menuju ke bagian style ya, di objek diagram bar, bagian style. Bapak Ibu menuju ke bars. Nah, di sini ganti dengan 12 karena ada 12 kelas Bapak Ibu ya. Di data sumber data saya 7 kelas 7 itu ada 4 kelas, 8 4 kelas, 9 4 kelas. Jadi 12 kelas ya. Nah, ini sudah muncul semua 12 kelasnya.
Oke. Selanjutnya saya klik lagi objek barnya, kemudian saya pilih data, saya pilih breakdown dimension. Jadi Bapak Ibu lihat di sini ada kata dimension, di bawahnya ada breakdown dimension. Nah, karena saya mau menampilkan agama ya Bapak Ibu. Di sini di diagram ini selain ada komposisi jumlahnya, jadi ada agamanya juga. Nah, jadi saya pilih add dimension, ya. Kemudian kita pilih agama, ya. Oke. Metriknya bagaimana Bapak Ibu? Bukan record count Bapak Ibu ya, sekali lagi saya sampaikan bukan record count, tapi kita gunakan data yang betul-betul identik ya. Jadi kita pilih niche, kita ganti metriknya, jadi kita drag and drop saja. Nah ini sudah terganti. Oke, sudah muncul Bapak Ibu. Tapi apa yang kurang kira-kira Bapak Ibu? Nomornya belum muncul. Nah, bagaimana cara memunculkan nomor? Sama dengan diagram pie Bapak Ibu. Kita kembali ke style ya. Ada style di sini. Kita klik. Nah, kita cari kata-kata show, munculkan gitu. Nah, di sini sudah ada. Di bar chart ini ada show data labels ya, memunculkan label data. Bapak Ibu klik ya, maka datanya sudah muncul. Islam belum muncul. Nah, karena diagramnya kurang tinggi ya. Jadi kita tarik lagi. Nah, ini Bapak Ibu. Diagram jumlah Islam, yang agama Islam juga sudah muncul ya. Jadi dia menunjukkan komposisi jumlah agama di tiap kelas. Oke Bapak Ibu, nah ini tentu membuat visualisasi data kita jauh lebih menarik. Nah untuk merapikan, Bapak Ibu menuju ke stylenya aja ya. Nah di sini, di tabel ini, Bapak Ibu klik. Nah, kalau mau dirapikan, ke style aja. Di style ini banyak yang tersedia. Bapak Ibu mau ubah namanya ini, bisa juga Bapak Ibu ya. Nah, kalau mau ubah yang namanya ini, ya Bapak Ibu kembali ke data, kembali ke sini, ubah. Misalnya nama siswa ya. Ini contoh saja, nama siswa, selesai. Nah, kita mau percantik tabelnya. Kita ke style, kita lihat saja ya sebagai acuan Bapak Ibu. Tabelnya seperti ini yang saya buat, ya. Kopnya warna ungu, kemudian ada baris penanda tiap baris berwarna biru. Oke, caranya bagaimana? Kita menuju ke style ya, dengan terlebih dahulu mengklik objeknya. Di sini ada table colors Bapak Ibu ya. Nah, warna tabelnya atau warna tabel. Nah, untuk kopnya Bapak Ibu bisa klik ini kopnya ya. Nah, Bapak Ibu pilih tadi kopnya warna orange ya. Seperti ini. Oke, mohon maaf ungu. Selanjutnya supaya ada pembeda tiap barisnya ini, kita menuju ke style ini Bapak Ibu ya. Out row color Bapak Ibu, saya klik ya. Saya pilih yang warna biru seperti ini. Jangan terlalu terang. Ya, biru pudar begini. Nah, ini datanya sudah menarik Bapak Ibu, sudah bisa dibedakan ya. Selanjutnya garis pinggirnya ya seperti yang ini Bapak Ibu. Semuanya berwarna orange, ya Bapak Ibu menuju ke bagian ini, bagian tabel footer Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada icon pensil ya, dengan garis itu Bapak Ibu pilih yang ungu, yang orange ya. Oke. Oh, ini belum muncul, saya ulangi Bapak Ibu. Kita ke style ya, kita cari. Oh ini Bapak Ibu, mohon maaf, background and border Bapak Ibu ya, di border dia ya. Nah, jadi Bapak Ibu untuk bordernya di sini, border color, Bapak Ibu pilih, kemudian pilih warna orange ya. Nah, jadi sudah ada border colorsnya. Selanjutnya untuk filternya Bapak Ibu klik saja ya, kemudian ke style lagi, beri warna sesuai dengan judul tabel ya, tapi nanti sesuai dengan keinginan Bapak Ibu lah. Kembali ke background and border Bapak Ibu. Tapi untuk memberi warnanya di bagian atas ini background, Bapak Ibu pilih ungu ya. Oke. Nah, untuk ini Bapak Ibu klik juga ke bagian style lagi. Nah, Bapak Ibu cari lagi background and bordernya Bapak Ibu. Nah, ini silakan disesuaikan kalau bisa sesuai dengan diagram yang muncul di bawah sini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sesuaikan. Nah, karena ini agama ya, diagram di atas ini bebas. Nah, kita pilih saja warna merah ya untuk jumlah siswa. Tulisannya kita ubah ke warna putih Bapak Ibu, labels ya supaya kelihatan. Nah,
laki-laki. Nah, ini kita bawa ke tengah. Kita bawa ke tengah semua supaya menarik ya. Nah, ini juga laki-laki sama style ya. Kita bawa ke tengah dulu. Nah, kemudian warnanya kita ke background and border. Nah, kita pilih warna kuning ya. Nah, ini sudah ada yang pakai ya. Warna ini. Kemudian pilih warna putih. Oke. Dan seterusnya Bapak Ibu ya. Jadi terserah nanti silakan Bapak Ibu percantik tabelnya. Nah, ini menurut saya sudah jadi. Nah, ini bisa saya tambahkan border lagi ya di bagian ini. Saya pilih orange. Ini juga saya tambahkan border sebagai pembatas. Saya pilih style ya. Kemudian saya pilih orange. Orange di bagian background and border ya, di bagian ini Bapak Ibu. Border color okay, orange. Nah, kenapa tabelnya berubah seperti ini Bapak Ibu? Karena kita menekan diagram pie-nya ya. Nah, jadi kita kembalikan dulu. Nah, ini adalah sajian data, visualisasi data kita dengan menggunakan Google Data Studio, di mana data sumbernya berasal dari Google Spreadsheet, dan data sumber itu terkait database siswa, Bapak Ibu sekalian. Di sini kita memanfaatkan beberapa feature yang dimiliki oleh Google Data Studio. Yang pertama ada feature filtering, ya, ada objek table, ada objek scorecard, kemudian ada objek diagram pie, dan ada objek diagram bar. Nah, demikian Bapak Ibu terkait penjelasan saya, bagaimana sih cara memanfaatkan Google Data Studio ini dalam dunia pendidikan, ya. Nah, khususnya untuk mendigitalisasikan informasi-informasi yang ada di sekolah kita. Termasuk yang saat ini yang kita lakukan adalah mendigitalisasikan atau memvisualisasikan secara digital database siswa kita. Sehingga yang mengaksesnya itu jauh lebih bersemangat ya, karena data kita itu lebih interaktif. Tidak hanya itu, kita juga bisa mempermudah user-user kita. Itu dia Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, kalau ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu bisa manfaatkan feature yang ada di Google Meet ya. Wah, ini sisa 21 orang yang bertahan. Ada di kolom activity, ada Q&A ya, dan seterusnya. Sebelum itu Bapak Ibu, saya mohon bantuannya agar sekiranya Bapak Ibu sekalian mengisi absen dari saya ya. Absen ini sangat saya butuhkan Bapak Ibu. Kalau teman saya pasti paham ya, Pak Ulil, Pak Muhammad Rizal itu paham. Saya butuh absennya. Silakan diisi saja Bapak Ibu absennya. Nah, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan, open mic langsung bisa juga lewat feature activity ini. Nah, di sini ada Q&A. Assalamualaikum Pak Asrul. Ya, silakan Pak. Izin bertanya untuk itu menambahkan background yang tadi kan paling bawah, yang paling belakang kan putih Mas Yan. Nah itu untuk ya, memberi warna yang paling belakang itu. Yang diagram barnya Pak? Iya. Oke. Kita kembali ya Bapak Ibu. Untuk menambahkan warnanya, ya jadi saya share seluruh layar saya lagi Bapak Ibu. Kita kembali. Ini dashboardnya. Nah kalau kita mau beri warna, diagram-diagramnya ini, kita menuju ke style saja, ya. Kemudian cari kata background and border. Di sini ada background and border. Nah, di sini ada backgroundnya. Nah, ini Bapak Ibu pilih saja warnanya. Nah, dia akan berubah, ya. Jadi yang dimaksud background and border ini adalah background and border object yang Bapak Ibu pilih, ya. Nah, jadi berubah. Itu. Kalau mau menambahkan secara keseluruhan warna yang di belakang ini, bukan diagramnya, Bapak Ibu pilih theme and layout, kemudian ke layout, Bapak Ibu cari di theme Bapak Ibu, mohon maaf, di theme, Bapak Ibu pilih customize ya. Nah, jadi saya ulangi, kalau misalnya background dari kanvasnya yang mau diganti, Bapak Ibu menuju ke theme and layout, kemudian ke customize, klik, kemudian di sini. Pilih warnanya. Biasanya karena dia background jangan terlalu terang. Misalnya saya sering menggunakan ini, warna seperti ini agak gelap, ya.
Oke. Ya, seperti itu Pak Sucipto. Oke, terima kasih. Iya. Masih ada yang lain, Bapak Ibu? Mas Asrul boleh tanya ya? Boleh, boleh Iya, Ibu maaf, silakan. enggak on cam ya. Ini Ya, tadi saya kan coba sambil mengikuti ya. Itu ya, nggak ada cara otomatis ya biar memindahkan datanya bisa lebih cepat gitu. Tadi kan itu ya diklik satu-satu gitu kan. betul. Nah, Mau terus ada nggak pindahkan. cara otomatisnya biar biar semua data itu pindah dengan cepat dalam waktu yang singkat gitu. Oke, yang bagian mananya, Bu? Bagian Yang fieldnya ya? pertama kali kita masukin data itu loh ke kolom-kolom. Oh, kolom, mohon saya diperjelas Ibu, yang bagian mana? Yang bagian, saya share screen dulu, Bapak. Saya share screen dulu. Oke. Ya, yang bagian mana, Ibu? Yang tabel ini ya? Iya, yang tabel. Tadi kan itu kita memindahkan di sebelah kiri. Nah, iya. Nah, dari sini Sebelah Ibu kanan, ya? maaf. Dari sini ke kanan ya? Iya, bisa nggak cara Oh, lebih cepat gitu kan? kalau tidak mau pakai drag and drop, sebenarnya bisa add dimension, Bu. Ini ada add, ini kita sisa pilih saja untuk menambahkan. Nah, bisa juga lewat sini. Oh Klik gitu. tertambah, klik tertambah. Tapi kalau saya sih enaknya ya itu drag and drop. Tapi kalau memang agak terganggu drag and drop bisa dimension. Direction. Oke, Iya. thank you. Oke, you're welcome. Masih ada Bapak Ibu? Yang lain sudah menghilang. Mohon diisi ya Bapak Ibu absennya. Daftar hadirnya mana Pak? Itu kayaknya yang di share tadi itu data, sumber data, contoh datanya. Oh ya, tunggu Pak ya, Pak Muhammad Rizal, saya share ya. Nah ini data asal-asalan aja Pak ya, data asal-asal. Oke, saya salin. Nanti coba-coba teman-teman buat ya. Nah, saya mau lihat hasilnya seperti apa. Oke, saya kirim ke chat. Ya. Enggak Pak, yang di share tadi ini sumber data, bukan daftar hadir Pak. Oh, mohon maaf. Oh, mohon maaf. Coba saya lihat. Wah, iya. Iya, mohon maaf. Salah. Oke. Terima kasih Pak Muhammad Rizal. Saya Sarah share ini ya. Oke, saya copy. Iya. Oke. Mohon diisi Bapak Ibu, sudah saya share. Nah, untuk sumber datanya ini saya kondisikan, saya ubah dulu ya, supaya langsung bisa Bapak Ibu klik. Ini sumber data. Saya tandai dulu absen pertemuan. Oke. Nah, kemudian ini sumber data yang saya share Bapak Ibu. Langsung diklik saja, nanti kemudian akan muncul opsi copy. Nah, jadi bisa Bapak Ibu gunakan untuk latihan ya. Nggak apa-apa kok, try and error aja Bapak Ibu ya. Saya juga seperti itu dulu, try and error. Biasanya kita banyak belajar dari kesalahan. Oke, masih ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Saya lihat juga Mas Umar sudah tidak ada di ruangan ini. Kalau masih ada yang ditanyakan, silahkan. Nanti kalau ada waktu Bapak Ibu ya, sebentar malam saya coba-coba mengupload video yang pertemuan ini supaya bisa Bapak Ibu jadikan acuan ya. Mungkin ada beberapa yang saya potong supaya fokusnya ke tutorial yang saya sampaikan gitu. Atau apa yang saya paparkan tadi untuk membuat visualisasi data. Jadi yang saya tampilkan ini kompleks Bapak Ibu. Jadi bukan hanya sistem filtering seperti yang Mas Umar buat ya, yang terkait sertifikat, tapi juga ada sistem scorecard, diagram file dan diagram bar yang nanti bisa Bapak Ibu kreasikan, silahkan ya. Menampilkan absensi siswa bisa juga Bapak Ibu ya. Saya juga seperti itu, menampilkan lembar kinerja harian guru, saya juga tampilkan dalam bentuk Google Data Studio, sehingga feature filteringnya atau membuat data lebih fleksibel dengan feature filtering ya. Oke, masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau sesuai jadwal dari Mas Umar, itu sampai
16.30 ya Bapak Ibu ya. 5. Ya, sampai sampai 16.30 Bapak Ibu. Ini masih ada 11 menit. Kalau Bapak Ibu mau bertanya lagi, ada yang sulit, nanti saya perjelas lagi. Izin Pak Asrullah. Ya, silakan Pak. Bisa tolong diulang lagi Pak cara memasukkan data dari spreadsheet ke Google Data Studio. Oke. Jadi agak ketinggalan tadi. Iya, oke. Jadi kita manfaatkan waktu yang tersisa Bapak Ibu ya. Jadi ada pertanyaan dari Bapak Kennedy ya terkait bagaimana cara mengkoneksikannya. Jadi caranya Pak, pertama-tama tentu harus membuka Google Data Studio dulu ya. Jadi di address barnya dituliskan datastudio.google.com. Untuk menyambungkan Bapak pilih laporan kosong karena tentu pada bagian ini ya template-nya tidak ada yang digunakan. Artinya tidak ada template yang sesuai dengan keinginan kita. Oke, saya ulang di sini Bapak. Saya keluar dulu, kembali ke Google Data Studio. Ini saya share dulu. Belum tampak. Iya Pak, saya share layarnya. Ini, oke. Nah, ini Bapak ya, saya kembali. Jadi pertama-tama dibuka dulu situsnya ya. Cukup diketikkan datastudio.google.com di address bar, di enter, akan masuk ke homepage-nya. Homepage-nya seperti ini. Nah, untuk menambahkan datanya atau mengkoneksikannya dengan data spreadsheet kita, kita sisa klik blank report ya. Ini. Kemudian kita tunggu ya. Kita tunggu. Nah, akan muncul ini. Add data to report. Kita diminta menambahkan data ke report kita, ke laporan kita. Nah, kita pilih yang Google Sheet. Klik Google Sheet-nya, maka di sini akan menampilkan banyak data Google Sheet. Ya, jadi usahakan kita sudah merename-nya, Bapak Ibu ya, kita sudah merename-nya sehingga memudahkan kita untuk mencari. Di sini ada item owned by me, artinya dibuat oleh saya. Ada item share with me, artinya data itu di-share ke saya. Jadi kita bisa membuat visualisasi data secara digital, baik untuk file yang kita miliki sendiri atau file yang di-share ke kita Bapak Ibu ya. Jadi pilih misalnya ini nih, sumber data untuk praktek ya, saya klik. Kemudian pilih worksheet-nya karena satu saja ya, jadi tidak perlu memilih yang lain. Kemudian pilih option ya. Di option ini Bapak ada dua pilihannya Bapak Ibu. Pilih salah satunya. Mohon maaf. Yang kedua ini Bapak Ibu ancentang ya. Yang kedua Bapak Ibu ancentang, bukan pilih salah satunya, mohon maaf Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu ancentang yang kedua untuk menghindari data kosong. Yang di atas ini Bapak centang ya. Itu artinya baris pertama ini akan kita jadikan judul. Setelah semuanya sudah benar, kita sisa klik add ya. Nah, akan muncul konfirmasi. Ini sebenarnya bisa tidak kita munculkan Bapak Ibu ya. Bisa kita don't show me, ini tidak menunjukkan message ini kembali ya, bisa dicentang. Tapi saya sih cenderung harus memunculkan kembali supaya ada double check ya, triple check gitu. Oke, sudah benar, saya add to report. Jadi akan muncul seperti ini Bapak Ibu ya. Ini adalah objek yang pasti muncul pertama kali ketika kita mengkoneksikan data kita ya, akan muncul ini. Karena tabel ini tidak sesuai dengan keinginan kita, maka pertama kali yang harus kita lakukan mendelete tabel ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu klik kanan dan klik delete. Di sini nanti sebelum menambahkan tabel kembali, Bapak Ibu tambahkan judul. Untuk menambahkan tabelnya, add a chart, klik. Kemudian di sini ada tabel. Bapak Ibu klik kembali ya untuk menambahkan itu. Nanti sisa dipindahkan
field yang kita butuhkan ke bagian dimension. Nah, ini drag and drop saja ya, supaya fieldnya semua muncul. Field yang tidak dibutuhkan, record count, Bapak Ibu cari di bagian data pada bagian metrik ya. Nah, Bapak Ibu silang aja. Nah, begitu Pak Kennedy. Oke, baik, terima kasih Pak. Jadi tujuan mengkoneksikan tabel itu untuk memunculkan field, kemudian setelah muncul dihapus, tabel baru kita sesuaikan dengan file tadi Pak ya. Betul sekali Pak. Jadi kita harus pokoknya objek yang pertama muncul itu harus kita hapus karena tidak sesuai dengan custom kita nantinya gitu. Oke, baik ya. Saya baru paham rupanya untuk menampilkan file-nya tadi. Ya, betul. Iya, Pak. Jadi pokoknya caranya itu kalau sudah pernah ikut ANBK itu harus ada hapus dulu. Ya. Nah, jadi ketika ada data pertama muncul, pasti muncul objek tabelnya, itu harus di-delete. Oke. Ya, tadi saya agak di sana tadi ini kok dihapus, rupanya tujuannya untuk muncul udah muncul ya, silakan aja dihapus, nanti dibuat tabel baru dari Pak. Betul Pak Kennedy. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama Pak Kennedy. Ya, masih ada Bapak Ibu, ini sisa 5 menit lagi ya. Saya mohon izin ke Mas Umar, nanti saya tutup sendiri ya, karena Mas Umar lagi ada kegiatan. Jadi mungkin saya akan tutup sendiri juga ya, dengan kata yang paling simpel lah. Oke Bapak Ibu, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, ini saya lihat banyak teman-teman saya yang baru bergabung ini masuk. Ada Bapak Dedi Effendi ini, selamat bergabung Pak Dedi Effendi. Ini Pak Dedi ini kayaknya sudah mahir ini ya, mahir Google Data Studio. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada, terima kasih kepada Ibu Agustina Kartini yang sudah membantu saya di gathering kita ya. Kalau di Google ada gathering, di Quizizz juga ada gatheringnya ya. Terima kasih Ibu Agustina sudah membantu saya sebagai co-host. Baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang saya berikan hari ini bisa bermanfaat ya, dan bisa Bapak Ibu gunakan tentu dalam proses pembelajaran dan dalam dunia pendidikan Bapak Ibu ya. Tentu pentingnya bagaimana cara memvisualisasikan data itu seperti apa, nanti silakan Bapak Ibu kembangkan ke depannya. Saya mohon maaf Bapak Ibu jika ada kata-kata saya yang tidak berkenan ya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga Bapak Ibu yang menghadiri kegiatan ini akan mendapatkan balasan berupa pahala ya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bapak. Terima kasih Pak Asrullah ilmunya. Sama-sama Bapak Ibu. Ya, sampai ketemu lagi ya Bapak Ibu. Ketemu di mana Pak Asrullah? Kalau masih ada yang mau dibutuhkan, kalau ada rekomendasi dari Mas Umar, ketemu lagi. Oke. Sampai Ditunggu rekamannya Pak. Ya, ya, insya Allah Rekamannya. Pak. Ya, insya Allah. Oke, ya. Biar bisa Ya, diulas saya lagi izin. nanti malam. Ya, saya izin menutup meetingnya Bapak Ibu ya.